سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد والمحترمون, para alim allamah, segenap pengurus Masjid Jami' Darussalam, wal mahbubun yang tiang cintai, yang tiang muliakan dan yang tiang banggakan, al muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing icanin tiang pulungguh senamian nikmat usia yang masih menyempurnakan usia kita dengan nikmat sehat. Maka jagalah semua nikmat itu dengan sebaik-baiknya, dengan berusaha mengisinya dengan segala sesuatu yang berpotensi mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh nikmat umur taniki, sehat taniki gina ketuan itera insyaallah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menganggap remeh nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Manfaatkan dia dengan sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak di hari akhirat kita termasuk di antara orang-orang yang dimasukkan ke dalam golongan ashabul yamin, atau orang-orang yang akan memperoleh keberuntungan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, mengajarkan kepada kita suatu konsep untuk meraih kebahagiaan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka senantiasalah bersalawat dan salam kepada beliau, yang tentunya dengan salawat terbaik dan salam yang paling sempurna semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Kumpul tali kelam semangkin niki alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan bau jadi salah sepuk bentuk wujud rasa syukur kita atas nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kesempurnaan sita icarin si Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kita awali dengan niat kita terlebih dahulu. Kita berniat hadir di tempat niki, salat maghrib berjamaah, lalu kita duduk mendengarkan ayat-ayat Allah, niatkan untuk i'tikaf. Niatkan untuk i'tikaf sambil tengenti waktu isya datang. Ya, ketimbang totok-totok ini jelas. Nah, angkunta si tokol barang di tempat niki, mari kita niatkan i'tikaf. Karena luar biasa sekali keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya. Dari sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala," bahawa sahabat yang bernama Thauban ini pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man i'takafa nafsahu," barang siapa yang beriktikaf ma bainal maghrib wal isya, ya, dia beriktikaf duduk dengan niat i'tikaf waktunya antara maghrib dan isya fi masjid jama'atan, ya,
di dalam masjid berjamaah. Nah, artinya apa? Seseorang yang beriktikaf di dalam masjid, yang namanya masjid itu digunakan untuk sholat 5 waktu, ya. Nah, di dalam masjid nih dia duduk antara waktu maghrib dan isya, ya. Lam yatakallam illa bisalah wa Quran. Dina arak ngeraos dengan si toko nunggu datangnya waktu isya niki. Antara maghrib dengan isya dia pergunakan untuk apa? Illa bisalat. Dia mengerjakan salat. Lamun dek dengan gawe salat, ya, qiraatul Quran. Dia membaca Al-Quran, ya. Dia itu membaca Al-Quran atau memperbanyak salat. Dan arah otok-otok, apalagi ngerokok, ya. Dia tama kriteria ini. Nah, yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk antara maghrib dan isya di masjid, dia tidak membicarakan sesuatu apapun kecuali dia mengisi waktunya itu dengan salat atau membaca Al-Quran. Kana haqqan 'ala Allah Ta'ala, maka dia memiliki hak atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa haknya terhadap Allah karena i'tikaf yang dilakukan antara maghrib dan isya itu? An yubniya lahu qasran fil jannah. Dia berhak untuk dibangunkan, untuk dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istana di dalam syurga. Nah, ini yang kunta taqol ini itu jangan melester ini, ya. Secara tidak langsung bahasa kasarnya seperti itu. Kita sedang mempersiapkan tempat tinggal kita nanti di syurga, ya. Jangan berdasar mangkin niki. Dasar napi, dasar istana, ndak main-main. Yang perlu buat itu istana. Bukan rumah kecil dan mungil, tidak. Bukan rumah yang hanya berukuran 5 meter kali 5 meter, tidak. Ini istana, dikatakan kasran. Kasran itu artinya istana, ya. Benteng megah, istana. Nah, ini yang Allah janjikan bagi orang-orang yang memanfaatkan waktunya, yaitu antara maghrib dan isya. Nah, maka sebisa mungkin hadratan muhtaramin rahimakumullah, setiap pengajian baik itu pada malam Selasa ataupun malam Sabtu, ya, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Berniat ku berniat tepul masjid ini, ya, itu i'tikaf karena Allah Ta'ala. Berniat i'tikaf di sana, ya. Nah, insyaallah dengan duduk kita sejenak, meskipun hanya 1 jam, tetapi akan memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Muhtaramin rahimakumullah, itu nanti di akhirat Allah akan berikan kita istana. Nah, bagaimana dengan kehidupan dunia kita hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya. Karena itu makin hidup di dunia, tentu selepu ta ini malet ita te anugerahin si Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan yang indah, kehidupan yang tenang, ya, kehidupan yang bahagia. Dakang nu lamun tekatuan diri ita arak le antar ita si hadir le tempat niki mele hidup le dunia ini susah, tak ada, ya. Dan arak le antar ita mele hidup susah, tak ada. Orang yang punya akal pikiran yang sehat tentu ingin hidup bahagia, ingin hidup tenang, ingin hidup tentram. Bahasa nasihat pernikahannya ya sakinah mawaddah warahmah, ya. Nah, pertanyaannya ngumbe angkun teu mau kehidupan si marak nikah, ya. Nah, maka hadratan muhtaramin rahimakumullah, untuk kita menggapai kehidupan yang indah itu, yang menenangkan itu, ya, kita lihat dulu standar ketenangan kita apa. Karena beda manusia ini beda standar kehidupannya. Arak dengan si maran diri na ampuna tenang hidup, namun penuh montorna. Arak dengan si maran diri na antena tenang hidup dengan si penuh kepengna.
Ara dengan si marandirina apuna tenang hidup si blek balena, si penuh sebinianna, ya, yang punya pangkat gelar yang tinggi, macam-macam standar ukuran menurut manusia si bau minak ya jadi bahagia. Ternyata tidak hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, ternyata tidak. Buktinya banyak orang kaya, ya, banyak orang kaya uangnya bertumpuk-tumpuk, bahkan punya banker dia untuk menyembunyikan uangnya. Lagu dia tenang kehidupannya. Banyak orang yang punya istri cantik, banyak istrinya 3-4, lagu dia tenang hidupnya. Bahkan setiap harinya dipenuhi dengan kebohongan. Nah, pekaturan dengan kan, namun dengan siaran bemoduino dek nuwah siaran hilang rasan sakit hati, talon hati dan sebagainya. No, ada sok jamaah no karena bekatuan. Ya, maka di mana letak ketenangan itu? Kalau ternyata punya istri banyak juga bikin kita tidak tenang. Ya, punya kepeng, aduh boro-boro mau tenang bapak ibu, laum pelunggu dah berdua kepeng, dendek nasa karung, dendek nasa karung 10 juta doang, arak lebalan pelunggu dah, bilang kelam deni tenang tindo, kan sang orang kata mikir, ya, nekejang kekubek, kelap tindo, arak dengan bet kepengku. Enggak nak kepengku malah kene enggak 10 juta nah. Akhirnya buruna kelap uras. Mai ana penindok dengan sini narak kepengna ketimbang ya si penuh kepengna. Kan banyak seperti itu kan. Nah, tuh Bu ini membuktikan bahwa ternyata uang itu tidak menjadi jaminan orang bisa bahagia dalam hidupnya. Karena itu hadratal muhtaramin rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya si butuhang teinun dek na penuh kepeng, dek na penuh harta, dek na penuh mobil, ya napa lagi mobilnya si melihat berdua mobilnya, ya, lamun mangkin berdua sepeda motor bersyukur angkun berdua motor katok-katik pelunggu dah telung dasayu bau pulang pergi tipak Mataram. Kalau pelunggu dia mau pakai mobil 100.000 dia cukup, apalagi pertama tayak kajian ya tayak diri, arak batur tiang maka yang nyugulang mobil tak pelunggu dia bahasanya nih gara-gara motor ini wah mai pejanganan ku neke ongkat nah siku masih berdua Honda aja tejangan rarit mau itu tejangan manok mau itu neke sinewah arak lo motor dek tuah mau jangan daging kumbena buek le motor di sin dompet nah nekate harus nyapang kepeng karo belahyu ya deman mangan nginamna nyerpis lamun Honda teu nyerpis daun tas layu sang penuh wah inu sakat yu wah solah Honda teh lamun udah nyerpis mobil ganti uli doang sama seket deh. Nah ini dia angka syukurin napi sita anugerahin si Allah subhanahu wa ta'ala si mangkin niki, ya, syukurin bele-bele ita jari guru, misalkan guru SD guru SMP syukurin dendek kita dengan si atas petokolna belum udah kira mereka itu lebih tenang kehidupannya, lebih bahagia kehidupannya dibandingkan dengan pelunggu. Jangan-jangan kita yang di sawah, kita yang di pasar jauh lebih tenang, tindok teh jauh lebih tenang kehidupan teh dibandingkan dengan mereka. Mereka misalkan yang berpangkat-pangkat berbintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 umpamana. Arahnya sok nyebut dia tahu pilih kilo bintang deh. Nah sebab pernah bintang ni kenapa pelunggu dia nak mayan penindoknya ketimbang pelunggu dia. Nah tayak pangkat na berobok bintangna khawatirna luar biasa. Jangan-jangan bareh okune tegadakang si bawahanku, jangan-jangan bareh okune tersemate si baturku bue pikirangna ino ya. Makanya dia melihat-melihatang ongkon posisi dengan napi si teicanin si Allah subhanahu wa ta'ala tipa ita si mangkin iki ini sudah yang terbaik buat kita
ya kumbena pot yang bersama niki ante dende terjangkit si penyakit si aran talon ate. Deh, talon ate ini bahaya. Gara-gara penyakit talon ate yang penuh-penuh dengan besual. Ya. Gara-gara talon ate yang penuh-penuh dengan saling semate. No. Itu dia temeleng ngono kunta angka dende anyam penyakit saran penyakit talon ate ni santer cengi dengan si terausang mai penindona ite si rausang dengan geringsang ketuk-ketik kumbena penitindo yang mikirang apa tok kecengianna lo sekena ini la sekena ini ante jemak kumolah jamak nyari tangi le gubuk ate sapu gubuk dan oyem coba sianian nepet. Ya, akhirnya mati sendiri, stres langsung temu rumah sakit jiwa tono. Ya kumbena karena nena baun dait kekurangan dengan dia jogang mesakan itu. Deh, nah dia tengah doang kunta. Nah ternyata hadratal muhtaramin rahimakumullah si butuh hang telek kehidupan taniki napi hayatun thayyibatun, kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik. Ya, dah karena sekedi kepeng te baik hidup te logo lebih bagusnya na penuh kepeng te na baik kan ngenondi yaran dengan pinter ino deh jeda mun pirenang pedonggo da mbe adakan pedonggo da nara kepeng da nara harta da logo bagus hidup da tenang hidup da ya ketimbang na penuh kayak pendek dah tenang ida ama besi kedua doang pilihannya si dengan si normal jenana deh toh juga miskin itu ujian kaya itu ujian kan pada ujian ya pendek ujian semuanya itu kaya menjadi orang kaya diuji oleh Allah terjadi dengan dere diuji juga oleh Allah namun selalu penuh ujian nah badakan simbe tabait nah kan ngenon deh. Jadi ternyata hadratul muhtaramin rahimakumullah hidup yang baik itu yang kita butuhkan. Miskin ke lagu yang penting na baik hidup te. Tersugi ke yang penting na baik hidup te. Ye tau poinna baik thayyib. Ya. Kenapa? Karena dengan kebaikan itu akan melahirkan segala-galanya. Akan melahirkan ketenangan, akan melahirkan kenyamanan. Bahagia itu ne beruta sugul bale sugin tadua lagu beruta sugul awang bale seloput dengan nyabang ini teh seloput dengan muswin ini teh takawabe ke ngendong kunta hidup deh. Nah jadi kehidupan yang baik bagaimana hadratul muhtaramin rahimakumullah angkun teh ngadok diri teh ante temau kehidupan si thayyib nikah kehidupan yang baik itu ya. Nah ternyata Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan konsep-konsepnya jalur-jalurna lamun telaksanaan ini mau itu kehidupan thayyib itu ya. Nah malam hari ini hadratul muhtaramin rahimakumullah kita coba mengkaji ya rumusan-rumusan ante mau kehidupan si thayyib. Yang pertama hadratul muhtaramin rahimakumullah tentunya harus naara keyakinan teh harus naara iman teh. Kenapa harus ada iman? Karena ini nanti akan berkaitan dengan apa yang kita dapatkan. Lamun dengan arah imanna li atena, maka yang pertama dihadirkan bahwa dirinya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah yakin dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disertai keyakinan itu Allah pula yang Maha mengetahui segala macam bentuk kebutuhan saya. Kalau kita sedang butuh dengan ujian, maka ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersyukur. Kenapa? Karena Allah merasa diri saya ini butuh akan ujian itu. Noh, ini pentingnya iman. Jadi endek tegirang nyalahang. Kadang-kadang kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan.
Ni yang perlu kita ketahui. Le hidup te ini kadang-kadang apa si jeri kemelek te ini nekna pada kenca si mau te. Sugul tipapakan le jelo si mangkin iki jam 6 wah sugul balai te. Harapan te ada ta mau berdagang umpamana 100 juta. Lagu ternyata si mau pira 100 yu. Sering enggak terjadi yang seperti itu? Sering. Kadang-kadang jenana pada mu'te kanca si anganang te. Lalu kadang-kadang dah dekna pada mu'te kanca si anganang te. Ini sematon-sematon tiang si bajang-bajang mengharapkan mendapatkan jodoh yang cantik, kaya, solehah, keturunan bangsawan, darah biru ke arana. Maka ijab qabul ni dengan lejulun balena kencana nikah. Ya, aranja keinginan. Si aran keinginan ino wah, tetapi kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau kita yakin dengan keimanan kita Allah yang mengatur segala macam bentuk kebutuhan hidup ini, dek tegenrani nyalahang. Ya, oh, apa aku berjodoh kencela ingas ini, ya, belek hikmahna. Sang jagana lamun ku berjodoh kenceno dengan silik tono si keturunan darah birino, sang dena mai jagana hidupku, sang dena tenang je kehidupan te. Nah, ngono kata mikir kita kembalikan kepada Allah. Sugul kita tipa-pakan tipa bangkat mengharapkan rizki misalkan bermiliar-miliar satu hari itu kita dapatkan. Lagu ternyata enggak satu siu mutakepeng tulakan tipa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini yang terbaik menurut Allah. Sang jagana lamun sade aku mau berdagang 100 juta le jelo ini sangku sombong. Ya. Sang kusala menggawe pegawaian salah. Nah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai duri yang menancap leknaente itu kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dia teganrani nyumpak. Kumbena karena mungkin itulah cara Allah Subhanahu wa taala menegur kita. Liwat lekan jurun masjid misalkan bedah ban motor cedus. Bedah ban motor, turun lekan motor, betusuk naena si duri. Ya. Mungkin itu cara Allah. Lamun arah keimanan, maka peristiwa yang terjadi yang menimpa kita pada saat itu kita akan kembalikan kepada Allah. Sang dek kuah kita masjid, ruana ampukna ngempokang ban hondang kule julun masjid. Ampukna susuk naengku si duri le julun masjid. Begitu kita mikirnya. Ya. Nah, jadi setiap peristiwa yang terjadi di kehidupan ini tidak ada kata lain kecuali bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Ya. Nah, yang pertama harus ada iman. Hadratan muhtaramin rahimakumullah. Si kedua Nabi iringi iman itu dengan amalan saleh, pegawaian bagus. Ya. Lamun temele mau kehidupan si thayyib. Nabi janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa ya mengerjakan pekerjaan bagus, amalan saleh baik dari mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, ya, maka kami akan memberikan kepada mereka hayatun thayyibah, kehidupan yang thayyib, hayatan thayyibah. Ini dia. Maka lakukan yang baik-baik. Dait biasana lamun bagus pegawaian te, bagus mau te. Karena hasil itu tidak akan mungkin jauh-jauh dari usaha. Atau sebaliknya, usaha ino akan mendatangkan hasil sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan. Lawan bahasa Arabna al-jaza biqadri ta'bin. Hasil itu berimbang sesuai dengan ikhtiar kita. Beli ikhtiar te, beli kita mau. Sekedi ikhtiar te, sekedi kita mau. Bagus usaha yang te, bagus hasilnya. Cenge usaha yang te, cenge hasilnya.
Maka kalau mau mendapatkan kehidupan yang bagus, kerjakan amalan soleh, kerjakan amalan bagus. Nabi buktinakah misalkan lamun tiang pulung godana tanggor si dengan ya Muhammad tiang na piara ide nanggor tiang ke, orang akan saja kalau kita bertutur kata yang baik, bertutur kata yang sopan. Beda lamun netanggot sedengan fulan kate apa kamu nanggor-nanggor lain ong kuna lain terus sedengan beras mata mi angka tanggor terkabul bagus-bagus dijawab kan ngelo kalau itu sedengan ya lamun teu bagus ong kun tanggor dengan bagus endah kuna tanggor itu sedengan lamun teu bagus ong kun ngadok dengan bagus endah ong kun ngadok itu sedengan. Maka jangan pernah gengsi untuk mengatakan tiang, enggih, ya. Jangan gengsi bukan untuk merendahkan diri, tidak. Tetapi itulah cara kita, ya, memperlakukan diri kita menjadi baik. Karena Allah katakan in ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik sama halnya dengan engkau mempersiapkan kebaikan untuk dirimu sendiri. Fa in asatum falaha. Kalau engkau berbuat buruk sama artinya dengan engkau menyajikan keburukan untuk dirimu sendiri. Jadi lamun gerang sumpah itu sih dengan kemungkinan itu dah kuat nyumpah. Lamun remehang itu sih dengan kemungkinan kita juga sering meremehkan orang lain. Dagu lamun kagumin dengan, lamun hargain dengan, insyaallah orang juga akan segan kepada kita. Orang juga akan menghargai kita. Nah ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Langkah si pertama si bau tegawe ya untuk mendapatkan kehidupan yang thayyib. Karena sudah azan ya insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala ala wa alam.